Kanker payudara hingga kini masih menjadi salah satu masalah kesehatan utama di Indonesia. Berdasarkan data The Global Cancer Observatory tahun 2022, kanker payudara menempati posisi teratas kasus kanker dengan lebih dari 65.000 kasus barunya setiap tahunnya. Sayangnya sebagian besar pasien baru datang ke rumah sakit sudah dalam kondisi stadium yang lanjut, sehingga peluang untuk sembuh juga jauh berkurang. Lalu seperti apa angka kesadaran masyarakat untuk melakukan deteksi dini dan juga bagaimana akses pemeriksaan khususnya di berbagai daerah di Indonesia. Nah, Insight akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Kanker payudara masih menjadi salah satu masalah kesehatan utama di Indonesia. Data Globocan 2022 menunjukkan, kanker payudara menempati peringkat pertama kasus kanker dengan jumlah lebih dari 65.000 kasus baru setiap tahunnya. Ironisnya, sebagian besar pasien datang ke rumah sakit sudah dalam kondisi stadium lanjut, sehingga peluang kesembuhan berkurang drastis. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat akan deteksi dini, serta keterbatasan akses pemeriksaan di berbagai daerah. Kasus meninggalnya Mpok Alpa baru-baru ini kembali membuka mata publik tentang betapa seriusnya ancaman kanker payudara. Kabar duka ini memicu percakapan luas di media sosial dan membuat masyarakat mulai lebih peduli melakukan pemeriksaan. Namun di sisi lain, maraknya informasi tidak benar tentang pengobatan alternatif dan jalan pintas menimbulkan tantangan baru. Banyak pasien terlambat mendapat terapi medis karena terjebak pada misinformasi yang beredar. Di tengah situasi ini muncul peran penting para survivor dan komunitas yang berbagi pengalaman mereka, seperti yang dilakukan Dea Yunugraha melalui media sosial. Kisah personal para pejuang kanker terbukti mampu menyentuh hati masyarakat dan mendorong tumbuhnya kesadaran. Sementara itu, peran advokasi untuk terus mendorong program deteksi dini, edukasi, serta perluasan layanan kesehatan menjadi krusial agar angka kematian akibat kanker payudara dapat ditekan secara signifikan. Kabar duka meninggalnya komedian Mpok Alpa baru-baru ini juga kembali menyadarkan publik betapa seriusnya ancaman kanker payudara. Peristiwa ini ramai diperbincangkan di media sosial dan mendorong sebagian masyarakat untuk lebih peduli untuk memeriksakan diri. Namun di sisi lain maraknya informasi keliru mengenai pengobatan alternatif atau jalan pintas ini justru menjadi tantangan yang baru. Tidak sedikit pasien yang akhirnya terlambat mendapat penanganan medis karena terjebak pada misinformasi. Lalu, seperti apa peran pejuang kanker payudara dalam mendorong lahirnya kesadaran masyarakat terkait hal ini? Dan juga bagaimana peran advokasi untuk memperluas program deteksi dini serta memperkuat layanan kesehatan secara umum. Di studio saya sudah ditemani Dea Yunugraha, perempuan hebat, pejuang kanker payudara, dan juga ada Profesor Aru Wisaksono Sudoyo, Ketua Yayasan Kanker Indonesia yang juga merupakan dokter penyakit dalam konsultan hematologi onkologi medik. Untuk membahasnya, halo Prof. Aru, apa kabar? Baik. Dan halo Mbak Dea, apa kabar? Baik. Bagaimana kesehatannya sekarang? Alhamdulillah baik. Semoga semakin membaik dan terus baik ya. Yang penting nggak patah semangat ya. Ya, harus semangat terus. Mungkin bisa, ini karena program ini saya juga mau ini sebagai program untuk edukasi dan informasi. Jadi Dea bisa ceritakan sedikit perjalanan Anda dan apa kira-kira prosesnya itu dan sejak kapan? Kebetulan mungkin aku agak panjang dan mungkin aku juga salah satu yang telat terdeteksinya. Itu juga menjadi harusnya deteksinya lebih awal supaya pengobatannya tuh lebih ringan gitu kan ya, nggak seperti sekarang gitu. Itu yang salah satu yang aku sesalkan karena actually aku notice ada benjolan itu dari September 2023. Itu aku udah notice ada benjolan. Cuman karena mungkin deep down aku takut dan aku ngerasa
ini it's nothing gitu kan. Dan kebetulan pada saat itu juga lagi banyak kegiatan gitu, aku nemenin suami keluar kota kayak gitu kan. Habis itu I'm like actually the big point is I'm quite afraid untuk ngecek gitu kan ya. Dan aku ngerasa mudah-mudahan ini it's nothing gitu. Nah, habis itu on Desember 2023 aku notice nipple aku masuk ke dalam. Habis itu aku bilang sama suamiku, wah this is something wrong nih, kayaknya harus segera cek deh gitu. Karena bukan cuma ada benjolan lagi, karena nipple-nya udah masuk ke dalam kan. Nah, habis itu Januari aku cek, habis itu ternyata benar itu kanker. So, ceknya di mana waktu itu? Awal ceknya aku di Rumah Sakit Premier Bintaro gitu. Nah, awal cek langsung USG, habis itu mamo, habis itu langsung disarankan untuk bedah saat itu juga gitu. Karena ini udah parah katanya gitu kan. Habis itu kondisi panik apa segala macam, habis itu keluarga mengingatkan coba deh tenang dulu, jangan ambil rush decision, coba cek second opinion gitu. Habis itu akhirnya suami bilang sama aku, udah kita cek second opinion dulu gitu, apa yang harus dilakukan yang terbaiknya gitu kan. Habis itu kita cek lagi. Itu dan berapa lama sejak pertama kali dicek di rumah sakit untuk second opinionnya? Kurang lebih 2 mingguan ya waktu itu ya. Habis itu aku cek lagi, tidak langsung bedah, jadi biopsi dulu gitu. Jadi di biopsi ternyata setelah keluar hasil biopsi ternyata payudara benjolan itu sebesar 7,8 cm dan itu tidak bisa langsung dibedah, harus di kemo dan harus di target terapi dulu karena waktu itu kebetulan jenis kanker aku itu ER/PR negatif dan HER2 positif, dan HER2 positif itu harus pengobatannya dengan targeted therapy gitu. Jadi abis itu setelah itu akhirnya aku menjalani kemoterapi selama 6 kali, selesai itu dan target terapi juga 6 kali dulu, baru abis itu aku operasi. Setelah operasi lanjut radiasi 15 kali, abis itu lanjut lagi setelah itu targeted terapi lagi 18 kali. Dan di saat menuju dari 17 ke 18, itu di saat yang aku merasa diri aku tuh sangat sehat, aku baik-baik aja, dan ternyata aku kejang-kejang kemarin, Juni kemarin 2024. Aku kejang-kejang, habis itu dibawa ke ICU sama suamiku, dan ternyata kankernya itu metas ke otak. Nah, tapi katanya sih dengan jenis kanker aku itu memang quite common untuk metas ke otak seperti itu. Jadi sekarang aku menjalani lagi pengobatan untuk kemoterapi. Kemoterapi lagi, tapi sebelum itu aku sudah radiasi kemarin 5 kali, lalu sekarang kemoterapi dan targeted terapi. Katanya sih, kata dokter akan sampai 28 kali, tapi hopefully tidak akan sampai sebanyak itu, karena obatnya pun harganya juga amazing, mahal sekali, karena itu katanya ke otak, jadi memang harganya mahal. Abis itu hopefully nanti setelah 3 kali, kemarin aku juga udah cek MRI dan alhamdulillah ada progres, dan semoga nanti setelah ke 6 kali, ke 9 kali dicek lagi, semoga sih udah nggak ada, semoga aku udah cukup gitu pengobatannya, gitu sih harapannya. Jadi ini berapa lama ini? Sejak dari tahun aku mulai pengobatan itu dari March 2024. Mulai cek itu dari Januari 2024 sampai dengan sekarang masih. Jadi aku mengalami yang dari rambutku panjang gitu kan, habis itu rambutku botak, aku sedih gitu kan, nggak percaya diri rambut botak, udah mulai numbuh lagi rambutnya, habis itu jadi botak lagi sekarang gitu. Cuman it's okay, it's a journey. Aku tetap semangat karena tetap semangat ya. Harus tetap semangat. Tapi karena energinya seperti apa sekarang? The energy it's quite different dengan kanker payudara, dengan yang sudah metas ke otak. Karena waktu kanker payudara itu I feel like I have a lot of energy, walaupun aku setelah kemo gitu, I can do a lot of exercises, aku bisa nge-gym, aku bisa seharian itu aku full, karena aku orangnya aktif ya. Jadi aku tuh bisa satu hari aku bisa nge-gym, aku bisa olahraga yang lain, dalam satu harian itu aku bisa olahraga terus gitu. Cuman kalau untuk sekarang dengan pengobatan yang yang metas ke otak ini,
karena salah satu efek dari obatnya itu adalah fatigue, membuat agak lemes gitu Capek ya, ya. capek. Jadi now for one day aku tuh harus memilih kegiatan. Jadi aku nggak bisa misalkan dalam satu hari itu pagi gym, siang pedal, sore gym lagi, nggak bisa kayak gitu. Jadi aku kayak harus pilih, harus pilih salah satu. Tapi diperbolehkan untuk olahraga yang begitu. Actually sih nggak Nggak masalah. masalah. Dokternya juga dokternya juga. Ini ada Emang I dokternya. have to take things slow sih ya, nggak boleh yang terlalu kardio terlalu berat gitu kan. Tadi aku tuh emang suka banget yang kayak body combat, yang kayak gitu, angkat beban gitu kan. Cuman sekarang aku harus pilih salah satu. Aku suka lari gitu kan. Biasanya tuh aku dalam satu hari tuh aku bisa melakukan semuanya itu gitu kan. Cuman kalau sekarang nggak bisa. Jadi kayak I have to listen to my body. Jadi kayak dalam satu hari ini mau apa nih kegiatannya gitu. Jadi dipilih kayak gitu. Yang penting kan olahraga gitu kan. Yang penting my body moving gitu. Karena kalau aku ngerasa kalau misalkan aku nggak ngapa-ngapain di rumah aja jadi berasa semua gitu loh sakitnya loh Prof. Kalau misalkan aku keluar ada activity gitu, ketemu sama orang gitu kan. Abis itu I keep my body moving gitu kan. Jadi rasa badan aku enak. Even sekarang pun aja misalkan aku tahu nih kayak hari ini kan karena mau ada acara kesini, jadi pagi aku nggak bisa ngapa-ngapain nih, tapi I keep doing exercise at home. Misalkan aku sekarang lebih banyak exercise-nya tuh latihan pernafasan, meditasi, yoga, yang lebih ke situ sih gitu. Ya, untuk menjaga moodnya juga. Yes, betul. Saya lihat ini dia orangnya semangat, cheerful, dan ada masa-masa yang merasa down atau... Of course, ada masa-masa down, apalagi at the beginning kan aku namanya manusia ya, apalagi yang benar-benar buta akan cancer. Kita kan taunya kalau kena cancer it's the end of the world, yang aku bakalan udah kayaknya will not survive gitu kan. Apalagi kalau misalkan kayak film-film TV-TV kan selalu pasti mamahnya meninggal cancer gitu kan. Jadi aku kayak ngerasa sedih banget. Tapi at that time waktu itu aku lagi bareng ngumpul, lagi sholat bareng sama suamiku sama anak-anakku. Habis itu lagi berdoa, aku tuh nangis. Aku nangis. Habis itu anak-anakku ngeliatin aku, "Mama kenapa nangis?" gitu kan. Terus aku bilang, Mama have cancer." Habis itu aku nangis. Habis itu anak-anakku ngeliat aku tuh nangis kayak gitu sedih, mereka juga ikutan nangis gitu, malah mereka nangisnya makin kencang gitu kan. Jadi aku sadar bahwa wah, ngeliatin mereka nangis tuh lebih sedih loh daripada aku menyedihkan penyakit aku. Jadi aku harus semangat, aku harus berjuang demi mereka, apalagi anak-anakku juga masih tergolong masih kecil-kecil gitu kan. Jadi well, I have to fight gitu. Jadi karena mereka juga aku punya kekuatan, apalagi aku punya anak perempuan, I want to show her that sebagai perempuan ini kita kuat, kita bisa menghadapi segala apapun, pasti kita bisa gitu. Jadi and I hope and I really hope that I can be healthy terus, dan I can survive for my kids and my husband. Ya, terima kasih banyak ya sharing ya. Sama-sama. Kita istirahat sebentar, tapi nanti Prof kita mungkin ingin lagi mengetahui ya tipe-tipe dari kanker payudara ini, dan juga mungkin step-stepnya, cara mendiagnosanya dan juga mengobatinya, karena ini sudah 2 tahun ya sekarang ya. Iya, jalan 2 tahun. Jalan 2 tahun tapi masih melakukan kemoterapi ya. Ya. Insight with Desi Anwar masih akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Anda masih bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani Diayu Nugraha, perempuan hebat pejuang kanker payudara, masih tetap semangat dan optimis ya. Juga ada Profesor Aru Saksono Sudoyo, Ketua Yayasan Kanker Indonesia. Mungkin Prof bisa sharing ini dari perjalanannya ini, apa yang kita bisa pelajari dan apa yang perlu kita ketahui ya mengenai ya sempat ada keterlambatan untuk melakukan pengecekan dan lain sebagainya. Memang itu common ya seperti. Ini memang seperti yang kita hadapi. Kalau kita bicara Indonesia, tapi global juga, bahwa memang kita bicara Indonesia saja dulu. Ya. Di Indonesia itu kanker itu 70% datang ke dokternya sudah dalam stadium 3 dan 4. 70%? Ada 1, 2, 3, 4 ya. Persen. Stadium 3. Dan
Ya persis seperti yang dia sampaikan tadi, bahwa pertama menunda, kedua denial. Bahkan kami sendiri sering menghadapi masalah di mana pasien-pasien itu tidak mau melakukan screening. Kadang-kadang dilarang suaminya. Jadi macam-macam. Dan tapi masalah denial itu besar sekali. Nanti kalau tahu kanker bagaimana dan sebagainya. Ini yang menjadi masalah keterlambatan ini. Dan untuk Indonesia ini masalahnya besar karena ya Indonesia besar sekali. Saya selalu mengatakan pada teman-teman saya di Amerika bahwa Indonesia itu sama besarnya, luas seperti Amerika. We are as big as Amerika, tapi we have one big problem. We have too much water. Kepulauan Indonesia itu membuat logistik dan itu susah sulit sekali, baik dari segi fasilitas maupun penyampaian informasi. Ya, jadi karena itulah yang kami dapatkan sekarang, bahwa deteksi dini itu sebetulnya amat sangat penting. Jadi saya berpijak di dua dunia. Satu sebagai medical oncologist, sebagai katanya ahli kanker itu, mengobati dan berusaha untuk mencapai tingkat kepiawaian setinggi mungkin. Tapi di satu pihak saya sekarang, passion saya adalah berusaha agar masyarakat tidak harus sampai mendapatkan obat-obat mahal itu. Mencegah. Deteksi dini. Deteksi dini. Kalau pencegahan kita tahu bahwa 90% kanker itu diakibatkan oleh lifestyle, kebiasaan dan sebagainya. Itu 90% ya, lifestyle. 90%. Kanker payudara sekitar 10-15% tuh yang diturunkan benar-benar, yang lainnya enggak. Masalah hormonal, masalah ada faktor risiko yang bisa dicegah, ada yang tidak, tapi intinya adalah dari environment, lifestyle. Dan karena itu juga, maka kalau kita melihat bahwa kanker payudara itu membutuhkan antara 5-20 tahun untuk jadi, maka saya sampaikan kepada masyarakat bahwa kita sebetulnya bisa menemukan pada stadium dini. Karena itu motonya Yayasan Kanker Indonesia adalah bahwa kanker dapat disembuhkan bila ditemukan dalam stadium dini. Sembuh artinya cure. Boleh melupakan dokternya habis itu, ya, tapi jangan cepat-cepat melupakannya. Tapi karena itu juga maka pendidikan atau edukasi itu menjadi amat sangat penting. Ini pasien saya, di samping saya itu mengobati, saya dengan teman-teman, kami mempunyai 126 cabang di seluruh Indonesia, bekerjasama dengan pemerintah, karena kami lebih fleksibel dari pemerintah, kami lebih bisa bergerak di bawah, jadi kami gandeng pemerintah untuk edukasi itu, dan sulit sekali. Sulit sekali. Karena itu tadi, denial. Ada resistensi, dan juga takut mungkin kalau tadi diayun. Banyak dari mereka mengatakan, yang kanker dia kok, saya enggak, gitu. Jadi semacam denial gitu. Saya sih enggak, saya nggak merokok, saya nggak salah apa, ya. Karena itu banyak pasien yang begitu terdiagnosis mereka marah terhadap dirinya sendiri, terhadap lingkungan, ada yang marah ke Tuhan, mengapa saya? Sebelum akhirnya ada acceptance, ya, tapi saya rasa dia bisa menceritakan lebih baik. Intinya adalah bahwa perjuangan itu adalah agar pasien ditemukan dalam stadium dini sehingga tidak harus mendapatkan obat yang tadi drastis, amazingly expensive tadi. Ya, expensive gitu. Dan dengan efek sampingnya juga mungkin lebih lagi ya. Tapi ini 70% itu ditemukan sudah stadium 3. Mungkin Prof, apa-apa saja tipe dari kanker payudara yang ada, dan kira-kira paling mana tipe yang paling sering diderita, dan apakah karena memang itu lifestyle atau hereditary? Sebetulnya kanker payudara itu pada akhirnya sama perkembangannya, tapi kemudian patologinya, tipenya berbeda. Ada yang hormon positif, hormon negatif, ada yang namanya HER2,
HER2 positif, segala Mbak macam. Ayu tadi. Kita tidak bisa menebak yang mana yang paling, ada yang triple negatif itu yang paling sulit diobatin. Tiga-tiganya negatif. Jadi sebetulnya intinya adalah bahwa obat itu pilihannya berdasarkan tipe dari kankernya itu. Tapi the point is bahwa yang penting adalah bahwa kita berusaha supaya tidak sampai ke tahap itu. Bahwa pada akhirnya kalau ke stadium dini ketemu, Pengobatan itu nggak perlu semua ya dok ya, kalau stadium awal itu? mungkin operasi, mastektomi, sinar, kemonya yang lebih sederhana selesai. Oke, jadi misalnya kalau ini kan ada stadium-stadium yang berbeda ya. Kalau di Ayu kan ada Kalau aku waktu itu stadium 3B. Ya, 3B. Nah, ini mungkin dari segi stadium-stadiumnya. Kalau misalnya ada deteksi dini dan ternyata masih stadium dini, ketimbang misalnya ketemu ketika sudah stadium 2 atau stadium 3, apa ininya progresnya dan kira-kira kansnya untuk Ya, baik jadi, penyembuhan ataupun penyembuhan secara total dan ya, mortality jadi kalau rate-nya. kami bermain di persentase. Kalau ditanya, pasien tanya, dok saya harapan hidup saya seberapa sih? Pertama saya jawab, yang mengeluarkan SK bukan saya. Satu. Kedua, tergantung perjuangan. Ketiga, tergantung kemampuan untuk mendapatkan obat. Itu penting sekali. Nah, kemampuan mendapatkan obat itu akan semakin berat bila stadiumnya sudah lanjut. Kalau pada stadium dini, stadium 1, kami melihatnya sebagai dalam 5 tahun. Sama seperti dulu, masa pembangunan 5 tahun gitu kan. Kami selalu bicaranya dengan harapan hidup 5 tahun. 5-year survival rate. Stadium 1, 95%. Dari 100 orang, masih ada 95 orang setelah 5 tahun. Stadium 2, 85%. Stadium 3, 70-80%. Stadium 4 lebih kecil lagi, 20%. Nah, selalu saya menawarkan ke pasien, ya ini hanya persentase. Apakah Anda mau upaya untuk mencapai yang sekian persen nggak? Kalau iya, saya akan kawal Anda. Kita bersama-sama. Jadi persentase. Kita nggak bisa bilang, oh ini harapan hidupnya sekian, nggak bisa. Tapi kita persentase berdasarkan statistik. And we are not a statistics sebetulnya kan, dalam arti bahwa tiap orang lain-lain. Jadi selalu harapan itu adalah bahwa kita bisa masuk ke persentase itu. Makanya kita perlu fight. Gitu. Perlu fighting. Kalau misalnya membedakan stadium ini apa? Stadium 1 itu artinya apa? Apakah berdasarkan ukuran, berdasarkan stadium 1 ukuran dan satu tempat. Stadium 2 juga sudah tergantung ukuran juga, masih satu payudara. Stadium 3 sudah ada kelenjar di ketiak misalnya. Stadium 4 sudah ada di alat lain, di organ jauh, namanya distant metastasis. Bisa paru, bisa hati, bisa otak, bisa tulang, dan sebagainya. Nah, kalau stadium 1, langkah awalnya yang paling bagus, yang paling baik, apa? Tinggal diambil saja. Diambil. Kita pakai breast conserving surgery, itu dokter bedahnya yang menentukan. Udah, mungkin kita sinar sedikit. Yang 2 juga ambil sinar. Kita lihat stadiumnya. Kita lihat jenisnya. Kalau jenisnya ada HER2, kadang-kadang kita, tanda kutip, bersihkan dengan target terapi. Trastuzumab itu Herceptin kan dulu kan juga dapat. Stadium 3 lebih lama, kemo, operasi, kemo, kemudian sinar. Kalau 4 ya tergantung situasinya. Tapi obatnya akan semakin canggih Dan semakin mahal. Ya. dan semakin mahal. Tapi sekarang kan teknologi sudah ini, ada perubahan nggak dalam melakukan pengobatan ketimbang misalnya 10-20 tahun yang lalu, dok? Apakah? Ya teknologi dalam pengadaan obat. Dulu obatnya hanya kemoterapi, sekarang ada imunterapi, sekarang target terapi. Tapi intinya adalah terapi sistemik. Kalau sudah stadium 3, udah terapi sistemik. Kalau stadium 2 mungkin operasi sinar. Kalau kadang-kadang hormon tergantung hasilnya ya, kalau hormonnya positif. Jadi sebetulnya amat sangat kasus per kasus gitu.
Kita istirahat sebentar, Prof, tapi kita akan lanjutkan diskusi kita ini sangat penting bagi kita ya untuk belajar karena kuncinya itu adalah deteksi dini ya. Berarti kan harus ada pengecekan dan juga kita lebih sadar lah untuk memeriksa diri kita. Jangan kemana-mana, Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Kembali bersama saya Desi Anwar, saya masih ditemani Diayu Nugraha, perempuan pejuang kanker payudara. Ada juga dokternya, Profesor Aru Saksono Sudoyo, Ketua Yayasan Kanker Indonesia, yang tadi mengatakan bahwa paling penting itu ada deteksi dini. Karena kalau dari awal, ternyata kans untuk harapan hidupnya kan juga lebih besar. Tapi kita kembali ke dia ya, waktu pertama kali didiagnosa mungkin dan didampingi oleh dokternya, apa kira-kira informasi yang diberikan, ada semacam edukasi dan pilihan-pilihan untuk melakukan pengobatannya dan bagaimana, dan tipe tadi kan katanya HER. Iya, HER2 ya. HER2. Jadi memang waktu itu dokter ini ya, maksudnya kadang kita sebagai pasien tahu kena penyakit tuh udah langsung takut ya. Habis itu untuk acceptance-nya tuh agak lama gitu. Mungkin aku karena aku denialnya dari bulan September kali ya dok ya. Jadi waktu aku ketemu sama dokter tuh aku dari untuk accept-nya tuh agak cepat. Jadi aku untuk ngobrol sama dokter, untuk penjelasan dari dokter itu aku tuh menanggapi gitu loh. Jadi aku mau berusaha what is wrong with my body, what is this cancer gitu. Jadi aku bisa mempelajari. Jadi karena semakin kita tahu penyakit kita itu kan, jadi kita semakin nggak takut ya. Jadi kita tahu apa yang harus dilakukan gitu. Waktu itu dokter aku juga informasinya juga cukup jelas gitu kan. Aku juga berani bertanya, aku tanya terus, ini saya gimana, apa survival rate saya gimana, apa yang harus saya lakukan. Karena biasanya tuh kalau yang pasien yang udah kena cancer tuh udah nggak bisa tuh nanya-nanya seperti itu. Karena saya juga ada teman-teman kan, kita banyak yang curhat apa. Karena kayak aku selalu ditemenin sama suamiku. Pasti kan kita selalu ada pendamping ya gitu. Jadi support system itu sangat penting. Support system sangat penting. Tapi biasanya kalau istrinya sakit ya suaminya juga sakit, biasanya kan kayak gitu ya. Jadi maksudnya juga kadang walaupun udah ditemenin atau kadang ditemenin sama orang tuanya atau sama kakak, karena itu adalah it's like a shocking moment, cancer is like very frightening. Jadi sebagai pasien juga kadang juga kita bingung apa yang mau ditanyain sama dokternya. Jadi penjelasan dari dokter pun kadang nggak masuk juga gitu loh. Jadi kan tapi untungnya untuk aku, alhamdulillah aku udah accept gitu kan, aku udah paham. Jadi alhamdulillah apa yang dokter jelasin ke aku bisa memahami, bisa mengerti dan bisa understand. Oke, yang ini gimana nih untuk badan aku bagaimana gitu. Jadi yang paling penting sih nomor satu sih sebenarnya sebagai pasien itu banyak bertanya ya dok ya, karena kan ini kan seharusnya jawab nggak dengan dokter? Iya, harus banyak bertanya karena ini actually pengobatan itu kan ada macam-macam gitu kan ya. Jadi emang harus kita yang aware, apa kita tahu gitu loh dengan kemoterapi apa yang akan terjadi dengan badan kita. Nah, apa yang dirasakan? Gitu. Waktu kemoterapi yang aku rasakan itu memang benar-benar the first week is like very nggak enak banget, mual, muntah, nggak bisa makan gitu. Cuman kan sekarang sebenarnya juga ada obat juga ya dok ya untuk yang anti mual yang lebih lama. Tapi kan itu ada tambahan biaya lagi gitu. Kalau untuk BPJS pun tidak tercover gitu. Iya. Nah itu pun informasi seperti itu pun kita kan kadang ada dokter yang ngasih tahu, kadang ada yang tidak ngasih tahu. Kadang ada dokter yang udah ngasih tahu, cuman kitanya yang pasiennya tidak bisa menerima karena udah saking ketakutannya nih. Aduh, harus dipersiapkan nih kemoterapi gimana gitu kan. Nah, tapi dengan adanya kemudahan itu, tapi of course butuh tambahan biaya lagi gitu kan. Iya, jadi kadang-kadang memang biayanya ini yang menjadi problem ya gitu kan. Nah, tapi maksudnya kalau sebanding misalkan untuk harga obat itu, tapi untuk kita pikir lagi daripada 1 minggu merasa is very hell gitu kan, nggak bisa makan, ini muntah-muntah, diare segala macam, dengan apa kita pakai obat itu
itu benar-benar ngebantu gitu loh. Karena pas pertama kali aku ingat banget awal kemo, dokter yang jaga bilang sama aku, wah your condition is very good gitu. Padahal dokter udah ada dokter yang ini udah ngeresepin untuk obat itu untuk aku pakai gitu. Tapi dokter jaga bilang, ngapain, kondisi kamu bagus kok gitu. Kamu nggak perlu pakai ini. Dengan saya sebagai pasien dan juga sebagai seorang ibu emak-emak gitu kan ya, bisa menghemat untuk harga obat yang lumayan mahal, ya of course aku mau hemat gitu kan. Jadi pas dokter jaga itu ngomong, kondisi kamu bagus kok, kamu nggak perlu obat mahal ini, kamu cukup obat yang biasa aja. Oh gitu ya dok ya, oke. Akhirnya aku nggak ambil obat yang mahal itu. Tapi selama 1 minggu, oh my god, aku bener-bener mual, bener-bener nggak bisa makan, habis itu bener-bener sulit lah gitu selama 1 minggu itu. Karena kan memang pas proses kemo itu kan kita bener-bener semua sel dimatiin ya dok ya. Jadi kan untuk selnya itu regenerasi lagi, berkembang itu butuh waktu gitu. Nah dalam 1 minggu itu mereka ini lagi kan, jadi memang itu benar-benar yang paling nggak enaknya. Nah ketika yang kedua aku beli si obat yang mahal itu. Ini ada asuransinya atau bagaimana? Ini di cover oleh BPJS nggak kalau obat-obatan semacam yang mahal, ini? Enggak. Yang mahal nggak ya? Ada yang obat anti muntah yang bagus sekali, tapi ada harga, ada barang. Nah kebetulan aku waktu itu pernah mencoba BPJS, tapi karena aku masih stadium 3B dan aku perlu targeted terapi, itu tidak di cover dengan BPJS. Dan untuk harga untuk harga kemo aku kebetulan nggak terlalu mahal karena aku harus ambil targeted terapi gitu. Nah, habis itu jadi agak repot gitu. Jadi karena kemonya di cover BPJS tapi target terapi tidak di cover BPJS gitu kan. Jadi kalau aku ambil BPJS it will be like a very long time for me. Jadi aku dari pagi sampai malam harus di rumah sakit itu karena harus perpindahan juga tuh dari BPJS ke yang bayar. Keluar lagi, masuk lagi. Iya, Tapi betul ini kan Prof ya, ini kan tidak semua orang kan bisa membiayai diri sendiri atau punya asuransi dan tergantung oleh BPJS ini dalam pemberian obat-obatan. Makanya tadi deteksi dini itu penting supaya tidak harus tidak sampai ke situ. tidak sampai ke situnya. Jadi pakai BPJS kan? aja tuh juga bisa ya Prof ya, jadi nggak perlu ya, obat-obatan yang mahal. Dini ya. Tapi dalam misalnya dengan kasusnya dia dalam pemberian obat dan lain sebagainya itu bagaimana, apa yang menjadi consideration begitu dalam memilih pengobatan dan lain sebagainya. Memang sudah ada protokolnya yang sesuai dengan stadium 1, 2 sudah ada guideline-nya dan ini consideration-nya akhirnya jadi kalau di onkologi ada pertanyaan ke pasien yang jarang ditanya oleh dokter lain karena nggak enak. Lu punya duit nggak? Gitu. Artinya kalau kita tahu pasiennya tidak bisa afford yang mahal-mahal itu, ya kita terpaksa nggak bisa kasih. Cari alternatif lain gitu. Jadi itu sulitnya di situ, bahwa karena itulah kalau pada stadium yang lebih lanjut, pilihan obatnya menjadi obat yang sudah jelas tidak di cover BPJS. Jadi tergantung dari affordability atau apakah pasiennya bisa membeli obat atau tidak. Tapi perbedaannya dengan baik efek sampingnya dan lain sebagainya itu sangat berbeda ya dengan jenis obat-obatan yang jauh lebih kalau lebih tadi mahal. Obat anti muntah jelas itu ada yang ada harganya 100.000 dengan 2 juta per tablet itu jelas. Tapi kalau kita bicara mengenai obatnya, bukan soal perbedaan, tapi apakah itu pada sasarannya atau tidak. Jadi artinya kalau udah pada tingkat sekian dan memerlukan obat yang ini dan dia tidak bisa mencapai, maka tentunya hasilnya tidak sebagus kalau bisa mendapatkan obat itu. Inilah yang disebut beban kanker sebagai sebuah bangsa, itu adalah di situ. Bukan hanya soal peralatan, tapi apakah bisa mendapatkan obatnya atau tidak. Dan bukan hanya obatnya ada atau tidak, bisa membeli atau tidak. Tidak semua mempunyai health insurance swasta. BPJS sudah mengcover hampir seluruh negeri, tapi dia hanya bisa mencapai satu level tertentu. Lebih dari itu dia tidak cover lagi. Nah disitulah kemudian aktivitas di kaki saya yang satu itu adalah berusaha supaya tidak harus sampai di situ. Tapi kan buktinya 70% datang ke dokter sudah dalam kondisi stadium 3. Karena itu
tugas kami adalah memperkecil persentase itu supaya pasien yang datang stadium 3 dan 4 tuh mungkin 20% gitu. Itu hanya dengan pendidikan. Caranya seperti apa, Dok, yang dilakukan sekarang? Ya, adalah dengan mengadakan ceramah-ceramah di daerah-daerah. Itu juga tidak mudah. Belum tentu orang datang. Macam-macam. Dengan berbagai acara, kegiatan, ada charity event, bekerjasama dengan dinkes setempat. Nah, antara dari stadium 1 ke stadium 2 ya kanker payudara ini biasanya memerlukan waktu berapa lama untuk berinilah? Ya, sekarang kalau kita melihat bahwa Kan tadi 5 sampai 20 tahun kan 22 rentang tahun waktunya. dan karena kita tahu bahwa kanker payudara itu pada orang ke orang berbeda, jadi ada yang 5 tahun mungkin udah sampai ke stadium berapa, ada yang mungkin perlu waktu lebih lama, tapi tahunan sebetulnya. Dan sebetulnya ada pemeriksaan dini yang amat sangat penting dan amat sangat murah, yaitu yang kita sebut sebagai sadari, pemeriksaan payudara sendiri. Nah ini Dan itu cukup efektif. efektif. Kalau seorang wanita memeriksa payudaranya sendiri secara berkala, sambil mandi, tiduran kamar dan sebagainya, dia bisa mendapatkan tumornya pada waktu masih sebesar kacang hijau. Tapi kalau tidak periksa sendiri, dia tahunya pada waktu sudah mandi ya. Iya, ya mungkin itu yang edukasinya ke kita kali ya, yang kurang ya. Itu. Jadi yang buat kita takut kalau Tapi sebenarnya kan sudah dirasakan kan sebelumnya. sebenarnya Wah, mungkin ada aku tuh sesuatu. sebenarnya udah ngerasa kali ya waktu masih kayak ada kecil gitu, tapi mungkin karena ya itu lagi ketakutan, denial gitu kan, jadi yang membuat nggak mau periksa gitu. Mungkin kalau misalkan edukasinya lebih kayak is actually kalau semakin dini terdeteksi itu akan semakin baik gitu, apalagi udah dari sekarang kan kalau semakin dini terdeteksi masih stadium 1, stadium 2 itu obat-obatannya pun juga Jauh lebih murah Jauh. dan bisa di cover sama BPJS juga gitu. Dan untuk sadari, tinggal buka YouTube, ketik sadari, itu udah banyak sekali. Tutorialnya bisa Tutorialnya. melakukannya. Oke, kita istirahat sebentar, Prof dan juga Dea. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Kami akan segera kembali. Anda masih bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani Diayu Nugraha, pejuang kanker payudara, dan juga ada Prof. Aru Wisaksono Sudoyo, onkologis yang juga merupakan Ketua Yayasan Kanker Indonesia dan sangat concern ya untuk mengedukasi dan juga mempromosikan pentingnya melakukan pengecekan secara dini karena ini akan sangat berpengaruh terhadap pengobatannya dan juga harapan hidupnya dan harapan hidupnya itu sendiri. Tapi di Indonesia sendiri kita sudah dari segi pengobatan, diagnosenya dan lain sebagainya sudah memiliki standar yang sama dengan negara-negara lain, Prof. Sekali lagi bergantung dari daerah Indonesia. Indonesia Timur agak tertinggal, itu yang kita semua harus kejar, dan tergantung juga dari kemampuan masyarakat untuk menggapai fasilitas itu. Kita bicara PET scan, CT scan dan sebagainya, ya memang belum merata benar, tapi udah mulai ada. Obat-obatan yang canggih pun juga ada, tapi kalau tidak bisa terbeli, menjadi semu, masalah ya. menjadi rancu malah data itu. Jadi sekali lagi, deteksi dini itu menjadi program amat sangat penting, dan Kementerian Kesehatan memang baru sekarang ini sedang rapat-rapat nih sekarang ini untuk bergerak ke arah situ. Paling tidak sudah ada apresiasi dan awareness dari pemerintah untuk menuju ke arah situ. Tidak hanya dengan mengadakan alat-alat canggih yang juga penting, karena 70% pada stadium dan lebih lanjut ya akhirnya membutuhkan alat-alat canggih, alat CT scan, PET scan dan obat-obatan canggih. Belum lagi harapan hidupnya juga semakin lama semakin menurun. Sekarang kan memang pemerintah ingin melakukan ini ya free medical check up, jadi prevention ya, atau supaya nanti terdeteksi dari awal penyakit-penyakit ini. Nah khusus untuk kanker payudara ini dari beda-beda
jenisnya dan juga siapa kira-kira, tadi kan disebutkan 90% itu karena gaya hidup. Bagaimana sih kita bisa mengurangi kans kita untuk mendapatkannya? Gaya hidup seperti apa yang bisa memicu khususnya kanker payudara, dan siapa yang paling vulnerable atau paling rentan terhadap kanker ini? Faktor risiko dulu ya. Ya, faktor risikonya. Kita tidak bicara merokok, itu udah non-negotiable, itu sudah jelas. Tapi faktor risiko yang penting dalam keadaan lifestyle adalah dari makanan, olahraga. Dua itu. Sekarang kalau faktor risiko dari si wanita itu, faktor risiko yang merupakan hal yang penting adalah pertama, ya bahwa dia wanita tentu ya, itu risk factor. Tapi pria juga bisa kan? Ya, Pria juga sedikit. bisa sedikit. Ya. Walaupun kalau pria kena kanker payudara amat sangat ganas. Ya. Apa tadi, wanita, Ya. terus kedua pada usia berapa menarche atau mens pertama, lalu kedua apakah menyusui atau tidak, dan kalau menyusui itu diharapkan harus 2 tahun. Apakah dalam keluarga ada kanker payudara? Putri dari seorang ibu yang kanker payudara 2-2,5 kali lebih besar kemungkinan untuk kena kanker payudara. Jadi nanti check up-nya harus lebih dini. Hal-hal seperti itu adalah faktor risiko yang tidak bisa diubah. Ya mensnya umur berapa ya bukan salahnya siapa-siapa. Nah, faktor risiko yang bisa diubah adalah penggunaan hormon. Ya, banyak penggunaan hormon untuk dismenurul sebagainya. Itu harus dipantau ketat oleh dokter obgyn. Kedua adalah lifestyle tadi, itu besar sekali. Khusus untuk makanan misalnya, seperti apa yang bisa memicu kanker? Apakah makanan misalnya dengan... Mungkin saya balik. Wanita yang makan sayur dan buah-buahan 4 kali sehari dari usia muda, kemungkinan kena kanker payudaranya berkurang 30%. 30% kalau makan banyak sayuran. Besar itu. Dari segi makanan tentunya sekarang ini udah diapresiasi yang namanya ultra processed food. Itu tinggal buka di Google, makanan ultra processed, banyak sekali. Paket-paket semua packaging. makanan yang bisa disimpan waktu lama itu udah faktor risiko. Jadi kita dikepung. Dan banyak sekali ini ditemukan di supermarket. Yang kedua, ada yang mengatakan kemiskinan memicu kanker karena dalam produksi makanan mengambil jalan pintas. Memakai zat warna pakaian yang murah daripada zat warna untuk makanan. Hal seperti itu. Pengawet. Gula sudah mulai menjadi tertuduh. Gula pasir. Jadi lebih baik tinggal makan gula pasir. Tapi kalau misalnya makanan yang diasap dan lainnya, smoked, itu... Smoke sih enggak, itu hanya diasap. Ya? Dibakar mungkin ya, dipanggang. Dari zaman Misalnya dipanggang kan ya, katanya kalau dipanggang dipakai di atas charcoal gitu, di atas hanya berlaku untuk daging merah. Makanya akhirnya banyak pasien-pasien saya yang menjadi kekurangan gizi karena kasih sayang keluarga. Dengan om ini bilang ini, tante ini bilang ini. Bakar-bakaran hanya berlaku untuk daging merah. Sate ayam, ikan bakar sampai gosong nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa ya? Oh, yang hitam-hitam itu dimakan itu nggak Itu apa-apa, Prof? karbon. Kita sakit perut makan orit. Makanya kayak charcoal ya? Oke. Saya pikir itu malah yang paling berbahaya. Enggak, yang itu bakar malah itu. yang bisa meresap, mengikat racun. Oh gitu. Kayak kita makan norit ya mungkin Jadi kalau sakit makannya ikan perut. bakar. Iya. Oke. Prof, kita break sebentar, tapi ini menarik ya, pencegahan, tapi juga apa kira-kira yang harus kita waspadai ya, supaya deteksi dininya kita lakukan, tapi dari segi lifestyle-nya juga, karena kalau memang 90% itu karena lifestyle, itu ternyata banyak yang kita bisa lakukan nih untuk mencegah kita mendapatkan penyakit ini. Tetaplah bersama kami, Inside with Desi Anwar akan segera kembali. Anda masih bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani Diayu Nugraha, pejuang kanker payudara, dan juga Profesor Aru Wisaksono Sudoyo, oncologist dan juga Ketua Yayasan
Kanker Indonesia. Topik kita kali ini mengenai kanker payudara ya, bagaimana deteksinya. Nah, kalau paling bagus tadi deteksi dini. Sadari. Itu bisa dilakukan dengan murah. Ya, kemudian baru mamografi dan ultrasonografi. Nah, mamografi sama USG ini memang cukup akurat untuk mendeteksi. Dan dianjurkan supaya umur 40 itu sudah harus mulai mamografi, tapi kalau ibunya kanker payudara sebaiknya lebih dini, mungkin 5 years jadi earlier. 40 ya. Jadi paling rentan tadi kan perempuan ya, tentu saja merokok dan memiliki gaya hidup yang dan memiliki faktor risiko sehat. yang memang bukan salahnya pasien, memang udah dari sononya gitu. Ya, ada inilah hereditary-nya juga. Ada satu lagi yang saya selalu memberitahu pada pasien untuk meredam kegalauan, karena pasien banyak yang mengapa saya. Ada yang namanya random error. Jadi dari DNA dari payudaranya itu memang sudah kebetulan sudah siap untuk jadi kanker. Random error, udah kesalahan dari awal, tinggal ditambah kesalahan dikit aja. Jadi memang kelainan sel dari. Tapi itu bisa dideteksi nggak kan? Sekarang kan ada dengan DNA testing dan lain sebagainya, itu bisa nggak kita? Sekarang ada tes yang sudah mulai dipasarkan di Indonesia untuk namanya multiple cancer detection, ambil darah. Tapi dari itu amat sangat menjanjikan. Jadi ada tes untuk bisa kita mendeteksi 10 jenis kanker, walaupun belum ada apa-apa. Tapi dalam pertemuan American Cancer Society 2 bulan yang lalu saya di Amerika, kami sepakati hati-hati dalam mengajukan itu. Karena evidence-nya masih sedang ngumpulin data, dan kedua hanya bikin stres pasien dan dokternya. Ini kembali ke dia sendiri, kita saya ingat ya waktu Angelina Jolie kan, dia tantenya, ibunya kena kanker payudara dan dia sendiri melakukan prevention ya, melakukan mastektomi sebelum dia mengidapnya kanker itu. Tapi dari tipe-tipe ini mana yang sebenarnya Prof yang kita bisa eliminate gitu? Seperti yang misalnya dilakukan oleh Angelina Jolie, melakukan prevention itu apakah menjamin bahwa dia tidak? Angelina Jolie itu mengalami sesuatu yang memang agak khusus. Antara 10-15% dari wanita itu mempunyai kelainan dari gen tertentu namanya BRCA1 dan 2. Kalau dia positif, berarti kemungkinan kena kanker payudaranya 80-90%. Nah, hanya itu aja. Nah, karena Angelina Jolie menemukan itu dalam darahnya, dia berpendapat bahwa kemungkinan kanker payudaranya besar, dia memilih untuk mastektomi kanan kiri, payudaranya dibuang, dan membuang indung telurnya juga. Karena indung telur itu sumber dari hormon estrogen itu. Tapi ini hanya 10% nih dari 10%. Tipe kanker. Yang paling banyak itu apa tipe yang paling sering diderita kanker payudara? Berbasis hormon atau yang? Ya, yang paling banyak tuh hormon positif, dan yang HER2 itu mungkin nomor 2 deh, tapi itu yang paling banyak. Yang agak sedikit itu triple negatif, tapi itu kalaupun ada itu pengobatannya agak beda dan itu prognosisnya lebih jelek karena pengobatannya lebih mahal. Dia sekarang pakai imunterapi yang amat sangat mahal. Itu lebih mahal lagi. Ya. Kalau HER2 itu beritahu deh ya, kira-kira pemicunya itu. Kalau aku dikasih taunya kalau HER2 itu memang kelainan sel aja yang tadi Prof cerita. Jadi memang di badanku itu memang ada kelainan sel, memang menunggu pemicunya aja. Jadi dia terjadi dengan sendirinya. Karena kelainan sel, tapi bisa dipicu oleh apa tadi, lifestyle itu atau ya, zat karsinogen dalam rokok itu ada beberapa ratus sebetulnya yang akan mengubah sel itu menjadi kanker. Kalau kebetulan ada gen HER2-nya itu jadinya yang HER2 positif. Kalau yang negatif. Nah, kita nggak tahu yang mana yang jadi yang mana gitu. Kalau dia yang negatif atau positif HER2-nya? Kalau aku HER2-nya positif, yang hormon sama genetik negatif. Jadi hormon tadinya dia tidak bisa diobati dengan hormon. Terapi hormon. Tapi ada yang
harus minum tablet hormon selama 10 tahun. Nah, ini kan ada tadi rentang usia setelah 40 tahun idealnya melakukan mamografi dan USG itu ya. Tapi kalau dia sendiri itu pernah sering nggak melakukan Mungkin aku medical juga. check up yang Oke, medical check up sih melakukan, cuman kalau memang untuk kanker payudara ya mungkin aku kurang aware ya, mungkin juga kurang nggak ngerti juga. Menjalani mamografi. Belum pernah, karena memang kemarin itu aku terdeteksi belum 40 tahun, pas banget mau 40, 39 tahun gitu. Jadi emang waktu pernah medical check up semua nggak pernah. tapi di keluarga tidak ada yang Keluargaku nggak ada, cuman ada memang ada satu tanteku, kakaknya mamah itu memang kanker payudara, hanya satu aja gitu. Cuman tapi ternyata pas dicek untuk patologi anatominya memang untuk Beda ya? hormon sama genetik negatif, jadi HER2-nya yang positif. Kalau dari segi ini kan juga untuk edukasi ya bagi teman-teman di sana yang ingin mengetahui apa yang harus diketahui kalau misalnya mengidap kanker payudara ini. Apa kira-kira dari segi lifestyle, apakah ada perubahan sekarang yang dilakukan oleh dia dalam lifestyle Oh dari ya, segi jelas. makanan? Dari makanan, Apa yang berubah sekarang? Dulu memang aku perokok berat gitu, cuman aku berhenti merokok. Untuk lifestyle pun dulu juga aku males olahraga, sekarang juga lebih banyak olahraga gitu ya. Cuman tapi memang aku tuh kebetulan kena kanker memang di saat yang aku sudah berhenti merokok, udah rajin olahraga. Tapi mungkin sebenarnya itu pada tanda awalnya mungkin masih yang stadium 1 tuh masih di awal-awal yang ketika aku belum melakukan kehidupan yang sehat itu ya. Mungkin setelah aku melakukan kehidupan sehat, jadi udah ada gitu, tapi udah jadi stadium 3. Dan mungkin memang yang aku sesalin banget sih, kenapa pas pertama kali aku ngerasa, aku notice gitu, pas lagi mandi aku pegang, aku memang merasa ada benjolan, waktu itu masih kecil, cuman aku denial. Memang proses denialnya itu ini banget gitu, dan karena aku takut banget untuk cek ke dokter, aku takut kalau ternyata itu adalah cancer. Malahan sebenarnya yang salah itu adalah harusnya ketika aku melihat, aku merasa masih kecil, harusnya di saat itu juga aku datang ke dokter. Makanya aku tidak akan pengobatan yang sepanjang ini. Karena aku takut, karena aku denial dan aku nggak mau periksa ke dokter, akhirnya aku harus mengalami pengobatan yang panjang, harus mempunyai akses untuk pengobatan yang mahal untuk aku bisa survive gitu kan ya. Jadi itu sih yang benar-benar aku sesalin, dan aku pengen semua wanita di Indonesia paham bahwa sebenarnya there's nothing to be afraid of gitu loh. Kalau misalkan kamu udah tahu ada tanda-tanda gitu kan, langsung cek ke dokter. Malahan it will be very benefit untuk kamu langsung cek ke dokter daripada kamu ketakutan tunggu-tunggu lebih lama lagi, itu akan jadinya merugikan gitu. Ya, ini penting sekali ya. Mungkin dari Prof juga harus ditekankan lagi betapa pentingnya kita melakukan pengecekan dini itu ya. Dan tidak mahal ya. Maksudnya seberapa penting kita melakukan mamografi dan seberapa sering. Ya, Sebetulnya kalau mau dibilang yang paling penting itu ya tadi yang paling mudah sadari. Nah, kemudian pada usia tertentu itu kita lakukan pemeriksaan medis, mamografi dan ultrasound, USG ya. Mamografi mungkin setahun 2 tahun sekali, USG boleh setahun sekali, boleh 6 bulan sekali kalau curiga. Tapi satu hal bahwa deteksi dini itu jauh lebih penting daripada mengobati. Ya. Prevention is better than cure kalau bahasa di kampung saya. Tapi satu hal juga bahwa prevention dalam arti gaya hidup memang penting sekali, tapi untuk menemukan kanker dalam deteksi dini itu yang merupakan pesan dari kami. Itulah pertempuran sehari-hari kami di masyarakat untuk edukasi itu. Ya. Dan jangan takut gitu, karena sebagai pasien tuh itu yang kita rasakan itu loh, ketika kita menemukan benjolan langsung takut dan denial. Gitu. Bukan hanya benjolan, untuk datang ke tempat deteksi dini pun banyak yang takut. Nah, kalau misalnya ini waktu kita hampir habis, tapi ini yang menurut saya juga penting ya. Selain yang ada medis ini kan ada protokolnya untuk diagnosa dan penyembuhan dan obat-obatannya. Yang namanya pengobatan alternatif itu
bagaimana? Pernah terpikirkan nggak? Ini kan ada orang wah. Ya, pasti dari keluarga juga banyak yang kasih tahu kan untuk pengobatan alternatif karena Itu sempat dilalui. enggak, karena aku mikirnya gini, pengobatan alternatif itu kan nggak ada apa namanya tesisnya, nggak ada ininya, maksudnya kemungkinan kalau medis itu kan memang udah ada buktinya gitu, ada terbukti berapa orang yang survive, apa semuanya. Kalau tradisional itu kan tidak ada ininya kan, persentase, tidak ada tesisnya. Dan karena aku ngerasa aku punya anak, I have to survive, aku harus sehat gitu. Jadi aku lebih memilih pengobatan medis yang memang sudah terbukti bisa mengobati kanker gitu. Nah ini apakah mempengaruhi itu, Ya, itu penyembuhan amat sangat, ataupun karena harapan hidup dengan kita sebagai orang timur, tradisi itu penting sekali. Karena itu pun secara psikologis saya tidak menantang dan menyerang itu. Jadi pesan saya ke pasien saya adalah silahkan mau makan daun apapun kecuali daun pintu. Tapi jangan tinggalkan pengobatan utama. Itu namanya komplementer. jadi komplementari ya. Jangan Kalau alternatif berarti belok kanan, yang kiri ditinggal. Jadi saya bilang tolong jangan ditinggal obat. dia mungkin ada, saya lihat kan dia juga aktif ya di sosmed. Kira-kira pesan yang paling penting dari perbincangan kita Ya. supaya ya ini juga bagian dari edukasi dan informasi apa? Pesan aku sih untuk semua wanita Indonesia, jangan takut, jangan sampai seperti aku yang telat ngeceknya, karena telat pengecekan itu, karena aku takut, karena aku terlalu lama denialnya, jadi aku harus melalui pengobatan yang panjang, berat, dan mahal. Kalau misalkan dari awal aku langsung cek, dari awal terdeteksi, deteksi awal, masih stadium 1, stadium 2, itu akan sangat mudah ya dok ya untuk pengobatannya, dan murah dan cepat. Itu aja sih, jangan takut, pengobatan sekarang sudah canggih, jangan takut kepada kanker. Prof dari Suatu kalimat aja, kanker dapat disembuhkan bila ditemukan dalam stadium dini. Itu yang dipegang gitu. ya, Itu adalah moto dari YKI juga. ya, Sembuh. Kita nggak bicara apa sembuh. ya. Tapi yang sudah stadium lanjut harus semangat juga dong dok, Ya. pasti bisa sembuh dong ya. Sembuh, tapi Tapi mungkin lebih lama. Iya. lebih berat, lebih Betul. mahal gitu. Iya, iya. Bisa. Bismillah ya. Ya, sekali lagi terima kasih Prof dan juga Dea. Ya, Terima demikian kasih. Insight with Desi Anwar kali ini. Terima kasih juga atas perhatian Anda dan jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa, stay safe, stay healthy. Bye-bye.